Halo brother, selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya Samsul Daris, dan hari ini kita berkesempatan review satu unit dari Amerika. Ini AFC Condor. Unit yang klasik banget, termasuk unit yang paling lama masuk. Ini model lama banget. Bentuknya simple, laras, ada frame, botol, udah gitu aja. Trigger sama hand grip. Simple banget. Sistemnya juga simple banget. Jadi dia niupkan angin dari botol langsung ke laras tanpa ada pakai regul dan banyak aksesoris tambahan. Yuk kita review satu-satu. Template seperti biasa. Mulai dari ujung depan sampai belakang. Oke, kita ulas dari depan sampai belakang ya. Jadi mulai dari laras, barrel, ini dia pakai laras panjang 60, alur 12, kaliber 4,5. Dan ini AFC ini jarang banget ada yang warna merah. Jadi dia umumnya itu warna hitam, kemudian ada merah, ada biru, merah doff, biru doff. Cuman ini langka banget. Informasi dari tempat yang saya beli, kolektor yang saya beli, katanya ini cuma masuk 10 unit di Indonesia warna red dove ini. Kemudian di bagian sini, ini depan ini ada pembuka bagian depan untuk masukin peredam. Jadi kalau kita mau pasang peredam, kita lepas dulu frame depannya ini dikit, baru pasang peredam. Peredamnya juga lumayan panjang nih, mungkin sekitar 40 sentian ini. Senyap banget pakai ini. AFC ini dari USA dia keluarkan dua jenis, ada AFC Condor sama AFC Texan. Texan itu kalibernya jauh lebih atas lagi, jauh lebih di atas. Cuman sekarang di Indonesia yang kita pakai ini kaliber 4,5 legalnya. Nah, ini ada frame. Oke. Kemudian di depan sini ada aksesoris buat dipegang ini grip depan. Kemudian di samping ini ada tambahan. Jadi di sini AFC ini masih menggunakan rel dovetail atau rel 11 mili. Ini ada tambahan peninggi, adapter 11 ke 11 juga. Ini rel 11 juga atasnya. Kemudian ini kokangnya di sini depan kayak gini. Jadi sistemnya gini aja nih, kokang. Dalam sini ada per. Kemudian bagian sini ini trigger set. Di sini ada safety. Kembalikan, ini safety. Oke. Kemudian di sini ada triggernya, di sini ada warning. Ini ada petunjuknya untuk safety fire-nya, untuk safety fire. Kemudian ini ada trigger. Di sini hand grip. Model hand gripnya seperti ini. Ini adalah coupler pengisian mini. Dia pakai mini coupler. Ini ada tulisannya nih, Air Force Air Gun Made in USA. Nomor serinya nih. Kemudian ini untuk botolnya dia pakai 500 cc dan modelnya belum composite karena ini unit lama, keluaran lama, dia belum menggunakan composite, masih pakai dural. Ini tambahan buttstock, pembelian terpisah. Buttstocknya biar lebih gagah dilihat kayak gitu. Kemudian kita lihat dari samping lagi. Nah, ini ada dua baut untuk buka per-pernya di dalam. Kemudian di sini ini ada power adjuster, sorry. Ini ada power adjuster, brother. Kalau kita pakai bagian nomor 1 ini, kemudian angkanya di sini, ini power yang paling rendah. Kita bisa angkat powernya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tinggal kita mainkan ininya. Ini power makin naik nih karena pernya makin rapat. Kemudian sistem kokangnya tuh seperti ini, simple. Kita kokang ini maju ke depan. Oke. Kemudian isi peluru, mundurkan ke belakang, digeser kiri atau kanan. Kemudian ini safety-nya kita tekan ke depan, baru kita tembakan kayak gitu. Di sini ada manometer. Ini masih manometer ori Air Force, dan safety pressure-nya itu di 3000 psi. Di bagian botol ada kayak semacam gabus. Ini gabus keras nih buat sandaran pipi biar agak nyaman di sini. Nah,
Dan bobotnya ini termasuk yang ringan. Kita belum timbang sih ini bobotnya berapa. Nanti kita timbang deh ya Mas Imron. Bobotnya berapa, ini termasuk ringan, unitnya ringan dan simpel. Sistem kerjanya itu betul-betul cuman ini nih. Ini per yang ada di sini per hammer. Kemudian kita tutup. Nanti dia akan mukul, pernya akan mukul ke sini. Jadi pada saat dipukul ini valve yang dipukul, angin akan keluar dari lubang sini nih untuk niup peluru. Niup mimisnya. Dan unit ini adalah salah satu unit yang high speed. Jadi speednya itu bisa di atas supersonic, di atas 1100. Nanti kita coba tes pakai krono. Sekarang kita isi dulu anginnya, kemudian kita tes power. Setelah itu kita tes akurasinya. Karena unit ini nggak pakai regulator, jadi kita nggak usah berharap tinggi untuk akurasinya. Yang penting bisa dipakai untuk berburu. Itu aja unit ini. Nggak perlu ekspektasi yang terlalu tinggi untuk masalah akurasi, tapi untuk power ini luar biasa, powernya kencang banget, sadis. Ini cara ngisinya gini Mas, kita tinggal masukin, ini coupler mini kayak gini. Oke, udah ngunci, kemudian kita isi anginnya maksimal 3000 PSI ya, nggak boleh lebih. Oke, sudah pas. Kita nggak usah pakai peredam dulu ya, kita tes tanpa peredam. Oke, brother, sekarang kita tes krono untuk cek speed. Speednya AFC ini seperti apa? Kita pakai radar FX airgun, kemudian kita masuk sini. Ini udah connect. Sekarang kita pakai langsung. Nah, cara pasangnya gini aja nih. Oke. Kita pakai mimis by Organ Slug, ini 15,5 grain. Sistemnya single shot. Kita tes mimis pertama. Ini angin di 3000. Wow. 112. Ya Mas. 112. Supersonic 1112 fps. Di settingan yang paling rendah. Yang paling rendah ini 1112. Gila gelo sini. Kita mau naikin atau enggak usah? Naikin lah dikit ya. Kita tes lah ya. Kencang banget ya. Kita coba di nomor 4. Ini sampai nomor 12 adjusternya. Kencang ini. Coba kita tes lagi. Gila, 1148. Konsumsi anginnya tadi 3000, 2000, dia per 100 PSI sekali nembak. Kita coba naikin lagi ya di 6. Apakah masih bisa naik ini unit ini? Atau saya khawatirnya krononya yang nggak bisa baca karena limit. Gila, sampai temundur recoilnya. Ngeri. 1145. Kita explore lagi ya, naik lagi di 8. Gila sini. Konsumsi anginnya langsung 200 PSI tadi. Jarang-jarang loh kita tes unit senapan angin ini FPS-nya gila. Oh, malah turun. Oh, anginnya turun soalnya. Jadi ikut turun juga. Kita isi lagi dulu. Gila sini. Ini kita pakai paling cuman berapa kali tembakan aja. Isi lagi, berapa kali tembakan isi lagi. Karena dia dibatasi dengan maksimal pressure-nya ini. High pressure-nya cuma di 3000. 3000 PSI. Coba kita tes lagi, brother. Kena sini dikit ya. 1173. Dari 2000, dari 3000 sampai 2000 PSI. Ini
Gila sih ini, gila asli. Sempat dumping tadi ya. Jadi anginnya tuh terlalu banyak yang keluar. 1000 dekat Mas. Kelihatan tak Mas? Ini thumbnail kan ini nanti Mas. Highlight kan nanti nih. Thumbnail kan nanti nih 1173. Ini sebenarnya masih bisa naik sih, masih bisa nge-explore, cuman kita cukup deh sampai sini aja. Ya Mas Imron ya. Kita turunkan deh, kita main di 1000 yang normal-normal aja, 1100 juga enggak apa-apa. Atau di bawahnya juga enggak apa-apa. Kita mau tes akurasinya aja. Untuk powernya sudah nggak bisa diragukan lagi. Ini power unit terkencang yang pernah kita tes. Terkencang ini yang pernah kita tes ini. Gelo sih. Hampir bikin kita celaka. Makanya kawan-kawan kalau pakai unit-unit kayak gini jangan sampai teledor ya. Karena ini bukan main-main ini. Kencangnya ngeri. Oke, kita pakai peredam aja, Mas. Ini kita buka. Ada satu baut di sini yang harus kita buka. Nah, kemudian kita lepas ini. Dan kita pasang peredamnya. Dan sistemnya gini aja, nggak pakai drat. Nah kan, ini. Kemudian kita kunci pakai baut. Dia nggak pakai drat, tapi dia langsung mencabut aja pakai kayak knockdown gitu. Cuman harus ada baut yang ngunci dia biar nggak lepas. Jadi makin panjang ya. Harus 60 cm tambah slenser sekitar 40-an, 30 atau 40 cm, ini makin panjang, tapi dia makin senyap dan kayaknya FPS ini bakal makin turun nanti nih. Kita tes lagi untuk dapat FPS yang standar, baru kita tes zero. 992. Kita naikin dikit lah. 1083. Ya, kita main di sini lah. Oke, brother, sekarang kita tes akurasinya. Angin di 2500 PSI. Oke, tembakan pertama. Ini karena nggak pakai regulator ya, jadi angin naik, angin turun itu berpengaruh banget di akurasi. Nice. Ada satu yang lari ke kiri, flyer mungkin. Enggak flyer, memang segitu groupingnya. Dia naik lagi. Ini kita pakai speed yang paling rendah. Dan kita belum ketemu karakter mimis mana yang dia cocok. Bisa jadi pakai mimis konvensional bagus. Nah, itu dia ngumpul rapat di bagian kiri atas tuh. Nanti kita coba tes pakai mimis konvensional juga. Nah, lumayan rapat di bagian atas. Ini karena kondisi angin turun ya, udah di 2100. Makanya dia bikin groupingnya itu di tempat lain, agak atas, karena angin makin turun, valve-nya jadi makin lembek, otomatis speed bakal naik. Makanya perkenaan naik ke atas. Coba kita cek akurasinya di sana. Ayo kita pergi cek depan. Panas, Nah, ini nih. Tadi kita tes pertama, jadi kita jelasin dulu buat teman-teman unit yang bedanya unit kalau nggak pakai regulator tuh kayak gini. Ini tadi kita tes pertama, dia kenanya di sini. Kemudian kedua di sini, ketiga di sini. Ini karena regulatornya anginnya masih di 2500 stabil. Ketika beberapa kali tembakan, angin makin turun, otomatis valve-nya itu makin mudah untuk dipukul karena tekanannya tidak terlalu tinggi. Ketika valve mudah dipukul, angin yang keluar itu pasti jauh lebih banyak. Itu menghasilkan speed yang lebih tinggi lagi, makanya dia naik ke atas. Ketika speed
makin tinggi, otomatis perkenaan itu balistiknya itu makin naik ke atas nanti jadinya. Nah, jadinya kayak gini, groupingnya di atas. Groupingnya lumayan bagus sih untuk dipakai bor-bor, lumayan mantap. Guys, sekarang kita pakai Mimis Rocket. Ini konvensional. Model Diabolo ini 14,2 grain. Yang biasanya kita pakai untuk lomba Monte di 41 meter. Ini andalan banget peluru. Ini betul-betul belum kita tes ya. Pertama kalinya kita tes. Nah, masuknya ini agak rapat memang pelurunya. Jadi perlu effort untuk ditekan. Oke, nice. Wih, rapat akurasinya. Mungkin karena dia lebih rigid kali di dalam laras. Mantap banget, Mas. Belum direkam lagi. Oke, sekarang kita tes akurasi. Tadi kita tes ini nih, tembakan yang 3 peluru, 1 lubang. Cuman nggak kerekam karena memori full. Sekarang kita rekam yang bagian atas, Mas ya. Pakai Hercules, pakai Rocket, ini bagus banget akurasinya. Ya, groupingnya lumayan rapat. Mungkin karena laras lama, desainnya juga belum untuk slug. Dia lebih ngumpul gitu. Akurasinya jauh lebih bagus. Ya, kita lihat lagi. Tiga. 4. 5. Kita cek depan yuk. Kalau pakai Mimis slug, kita belum tahu Mimis slug mana yang paling pas dengan unit AFC ini, karena kan masih satu jenis yang kita tes. Sedangkan akurasi, untuk mendapatkan akurasi yang bagus itu kita harus tes beberapa Mimis yang pas. Nah, ini dia. Ini tadi nggak sempat direkam, nggak sempat masuk record. 3 peluru. Ini pakai Mimis Rocket 14,2 grain. Dan ini kondisi angin di 2100 turun ke 1800, 5 kali tembakan. Lumayan rapat ini. Ini kalau kita naikkan lagi anginnya di 3000 turun ke 2500, lebih rapat akurasinya. Ini rapat nih, 3 peluru rapat. Nice. Jadi kesimpulannya, kalau kawan-kawan butuh unit yang super kencang, yang di atas kecepatan supersonik, ini AFC jawabannya. Karena sistemnya itu beda, dia langsung niup dari belakang. Jadi angin itu betul-betul langsung ke Mimis, niup Mimis langsung di ujung, di pantat larasnya itu. Jadi luar biasa sih. Kalau untuk akurasi bisa kita kejar. Masalah akurasi itu masalah laras saja. Pakaikan laras yang cocok dengan slug, ini bisa lebih mantap banget. Atau tetap pakai laras yang ini, tapi kita pilihkan Mimis yang paling cocok dengan karakter larasnya. Mimis-mimis konvensional yang model-model Diabolo itu cocok banget. Tinggal kita mainkan speednya, kita cari, kita tuning, cari settingan yang pas, hasilnya memuaskan. Ini dia AFC Condor. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.